Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi matriks di part 2, yaitu operasi matriksnya. Kalau di part yang 1, kalian sudah belajar tentang mengenal matriks, yang diantaranya ada konsep-konsep matriksnya ya. Nah, sekarang tentang operasi matriks. Operasi matriks seperti biasa operasi matematika pada lainnya, yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan satu lagi ada pembagian. Nanti yang pembagiannya ada video khusus ya. Nah, tentang operasi matriks. Nah, ini saya melanjutkan soal yang di bagian konsep matriks kemarin ya. Dari data tabel berikut, hitunglah total hasil penjualan pensil, pulpen, dan buku tulis di bulan Januari sampai Februari. Nah, kalau kamu membaca tabel ini, sudah pasti cara menjumlahkannya, berarti kamu lihat masing-masing objek ya, di pensil pada bulan Januari, dan pensil pada bulan Februari. Yang namanya total berarti dijumlahkan. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin mempermudah penulisannya? Nah, mempermudah penulisannya bisa kalian menggunakan yang namanya matriks. Misalkan Januari saya simbolkan J dan Februari saya simbolkan F. Ya, maka J ditambah F karena ditanyakannya total. Nah, matriksnya yang kemarin sudah kita buat, masih ingat? 40, 35, 100. Terus 60, 45, 130. Bagian Januari ini ya. Nah, lalu baris ketiganya 35, 25, 160. Baris keempatnya 65, 40, 200 itu ya. Lalu ditambahkan dengan yang bulan Februari. 25, 40, 80, 28, 30, 55. Lalu ada 34, 15, 95, 36, 60, dan 100 itu ya. Nah, sekarang tinggal deh kalian jumlahkan. Cara menjumlahkannya, nah ini kan kebetulan sudah sama 4 baris dan 3 kolom. Ya kan, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, yang matriks J juga sama. Nah, caranya elemennya yang sama kita jumlahkan. 40 elemennya sama dengan yang 25. Tinggal jumlahkan deh. 40 ditambah 25. Gitu ya. Lalu kalau 35 pasangannya dengan 40. 100 ditambahkan 80. Gitu ya. 60 ditambahkan dengan 28. 45 ditambahkan dengan 30. 130 ditambahkan dengan 55. Lalu yang baris ketiga, 35 tambah 34, 25 ditambah 15, 160 ditambah 95. Baris keempat, nah jangan lupa elemennya harus sama. 200 ditambahkan 100. Nah, setelah itu kalian tinggal menjumlahkan saja ya. Ini kurang cantik menghapusnya atau membuat kurung biasanya, kita coba. Ini tadi 95 ya. Nah, ini kurung biasanya. Nah kita pindahin ke sini ya. Jadi si J ditambah F, maka hasil akhirnya berapa? Nah, 40 tambah 25, 65, 75, 180. Lalu yang bawah 88, 75, 185, 69, berapa itu? 40, 255 ya. Lalu next yang itu 101, 100, dan 300. Oke.
Oke. Nah, ini dia totalnya. Jadi pada intinya ini yang kolom pertama kan punya si pensil ya. Kolom pertama punya pensil, kolom kedua punya si pulpen, dan kolom ketiga punya si buku tulis. Nah, baris pertama punya week 1 atau minggu ke-1, baris kedua punya minggu kedua, baris ketiga punya minggu ketiga, dan baris keempat punya minggu keempat. Gitu ya. Kalau kamu mau totalkan misalkan, jadi totalnya, nah pensil, kamu tinggal totalkan deh yang ini. 65 tambah 88 tambah 69 tambah 101. Oke ya. Nah, kalau kita totalkan si pensil 65 tambah 88 tambah 69 tambah 101 yaitu 323. Nah, si pulpen berapa? 75 ditambah 75 150 ya, ditambah 40 190 ditambah 100 jadi 200. Nah, si buku tulis berapa totalnya? 180 ditambah 185 itu 365 ya, ditambah 255 620 ditambah 300 920. Nah, ini total hasil penjualan pensilnya ya, sebanyak ini. Tuh, itu kalau berbentuk soal cerita. Nah, sekarang kita lanjut ke konsep penjumlahan dan pengurangan ya. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan dulu. Nah, syarat penjumlahan dan pengurangan matriks itu dilakukan jika kedua matriks berordo sama dengan menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Kalian jangan sampai lupa ordo itu yang mana, elemen-elemen itu yang mana. Kita lihat di sini. Contoh soal, diketahui matriks A 35 10 12, matriks B 75 1 4. Nah, kita lihat dulu ke bagian syaratnya. Si matriks A ordo berapa? Ordo baris dulu baru kolom ya. Semuanya ada 2 baris, kolomnya ada 2, jadi 2 kali 2. Kalau si B ordonya 2 kali 2 juga. B-nya 2 kali 2. Nah, ini karena ordonya sama, dia bisa dijumlahkan. Tapi syaratnya mengurangkan atau menjumlahkannya dengan elemen-elemen yang seletak. Artinya 3 seletak dengan 7, 5 dengan 5, 10 dengan 1, 12 dengan 4. Ya, coba kita kerjakan ya. A ditambah B. Nah, kita sering ke sini. Diketahui tadi matriks A, matriks B 35 10 12 75 1 4. Tadi pertanyaannya A ditambahkan B. Nah, kita jumlahkan dengan yang seletak. Berarti 3 ditambahkan 7, 5 ditambahkan 5, 10 ditambahkan 12, 1. Sorry. Nah, ini terlalu rapat. Pindah aja. 10 ditambah 1, 12 ditambah 4. Tinggal deh kalian jumlahkan. 3 tambah 7, 10, 10, 11, 16. Nah, itu dia penjumlahannya. Paham ya? Jadi elemen yang seletaknya tinggal dijumlahkan. Nah, sama dengan pengurangan. Nah, kalau pengurangan tinggal diambil saja. 3 ambil 7, 5 ambil 5, 10 ambil 1, 12 diambil 4. Nah, berapa 3 diambil 7 min 4? 0, 9, 12 diambil 4, 8. Oke ya. Itu pengurangan. Yang nomor 3 tadi apa? A transpos B ya. Coba kita lihat dulu. Ya, A transpos B dikurang B transpos. A transpos, maksudnya A transpos dikurang B transpos. Kalian paham kan? Masih ingat cara transpos? Transpos itu mengubah kolom jadi baris atau baris jadi kolom. Nah, yang matriks A ini kan yang baris 35. Nah, yang baris 35 itu kita rubah jadi kolom. Nah, awalnya ditulis ke samping, karena kita rubah dia jadi kolom, maka tulisnya ke bawah 35. Nah, 10 12 katanya ke samping, kita tulis ke bawah. Ya, dikurang B transposnya
maka 75 ke bawah nulisnya, 14 juga ke bawah. Tinggal yang dikurang. 3 kurang 7, lalu 10 kurang 1, 5 kurang 5, 12 dikurang 4, sama dengan berapa? Min 4, 9, 0, 8. Nah, itu dia ya jawabannya. Oke, tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, sekarang ke perkalian matriks. Nah, perkalian matriks yang pertama ada perkalian skalar matriks. Kalau skalar matriks nanti dikalikan dengan bilangan konstanta. Ya, jika K adalah bilangan real dan A adalah sebuah matriks dengan ordo M kali N, maka si K-nya tadi kan bilangan real kan? Nah, si A-nya ini matriks. Jadi K dikalikan dengan matriks A sama dengan K dikalikan ke apa ini? AIJ, elemen-elemennya kan? Jadi dikalikan dengan masing-masing elemen tersebut. Elemen dari si matriks A. Ya, misal matriks A-nya 4, 5, 1, 3. B-nya, matriks B-nya 6, 1, 2, 8. Nah, maka 2 kali A. Jadinya gimana jawabannya? Tinggal 2 dikalikan dengan 4, 5, 1, 3. Artinya, K dikalikan dengan AIJ, elemen dari anggota matriks. Nah, maka kalian tinggal ngitungnya 2 kali 4. Nah, terus 2 dikalikan 5. 2 dikalikan 1, 2 dikalikan 3. Nah, jadi hasilnya 8, 10, 2, 6. Itu ya. Nah, sekarang kalau yang ke B, tinggal deh sama. 6, 1, 2, 8. Jadi hasil akhirnya, to the point, 2 kali 6, 12. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 8, 16. Nah, seperti itu ya. Itu perkalian skalar. Nah, yang nomor 3, 2 dikali A tambah B. Nah, berarti kita prioritaskan yang di dalam kurung ini. Ya. Atau 2 dikali A tambah B bisa gitu kan? Bisa 2A ditambah dengan 2B. Nah, 2 dikali A tambah B nanti sifatnya sama dengan 2A ditambah 2B. 2A-nya yang mana tadi? 2A kita sudah punya ya. 2A kan berapa? 8, 10, 2, 6. Ditambahkan dengan 2B-nya 12, 2, 4, 16. Itu kan? Tinggal dijumlah. 8 tambah 12, 20. 10 tambah 2, 12. 2 ditambah 4, 6. 6 tambah 16, 22. Nah, ini matriks 2 kali A ditambah B. Itu tentang perkalian skalar matriks. Nah, yang ke nomor 2, ada perkalian 2 matriks ya. Jadi nanti ada matriks. Misalkan di sini syaratnya matriks A dapat dikalikan dengan matriks B, yaitu AB. Ya, jadi A dikalikan B, AB. Atau A penulisannya gini ya, A dikalikan B. Jika banyak kolom A-nya sama dengan banyak baris. Ini syaratnya. Syarat paling terpenting. Coba kita lihat di sini. Matriks A ordonya M kali N dikalikan dengan matriks B ordonya misal M kali K, maka akan menghasilkan matriks baru, yaitu matriks C, M dikali K. Lihat di sini. Cara menuliskan ordo kan ke baris dulu baru kolom. Syaratnya tadi kolom A sama dengan baris B. Nah, kita lihat di sini. Ini kan. Nah, kalau yang di matriks A berarti kolom yang N ini. Ya kan? Nah, si matriks B barisnya yang N. Nanti dia N ini nilainya harus sama. Ya, karena dia sudah sama, nah tinggal si matriks C-nya, tinggal sisanya barisnya yang sejumlah matriks A, kolomnya sejumlah yang matriks B. Jadi nanti hasilnya M dikalikan K. Gitu. Misal yang ini ada 2 matriks.
Nah, ini matriks yang pertama berarti ordonya 2 kali 2. Matriks yang kedua 2 kali 2 juga ya. Itu sama. Misalkan gini, 2 kali 2, terus yang ini 2 kali 2. Ini kan kolomnya 2, barisnya 2. Sama kan? Nah, nanti dia akan menghasilkan matriks 2 kali 2. Gitu, coba kita lihat. Nah, cara pengerjaannya seperti ini. Baris ke kolom. Ya, baris ke kolom. Nah, jadi kamu tinggal A dikalikan P atau AP ditambahkan dengan B dikalikan R. Nah, pokoknya kamu carinya baris kolom. Nah, kenapa? Karena di sini yang matriks A-nya tinggal sisa baris kan, nah yang matriks B-nya tinggal sisa kolom. Jadi kamu lihatnya baris kolom, gitu ya. Nah, berarti yang kolom kedua di sini kemana? Di kolom kedua yang ini berarti A dikalikan Q ditambah B kalikan S, gitu ya. Nah, ke sini A Q B S itu. Nah, sekarang baris yang kedua. Nah, baris yang kedua yang ini kan, C, D. Nah, baris kedua, baris kolom, berarti baris kedua kolom 1, baris kedua kolom 2. Maka CP ditambah D dengan R. Gitu. Nah, sekarang baris kedua dengan kolom kedua. Maka CQ ditambah dengan DS. Ya, seperti itu. Paham ya maksudnya? Nah, ini dia nanti kalian tinggal menjumlahkan. Nah, bagaimana kalau si matriks yang ordonya 3? Ordo 3 itu berarti yang ini kan 3 kali 3. Matriks yang keduanya juga 3 kali 3. Nah, kolomnya 3, barisnya juga 3. Nah, maka ini bisa dikalikan. Gitu ya. Kita lihat sini. Nah, maka baris kolom, ya. A dengan P ditambah B dengan S, lalu ditambah C dengan V. Nah, sekarang berarti kolom yang kedua masih baris yang pertama. Kamu ngabisin matriks yang kedua dulu ya, matriks yang kedua ini. Nah, maka di sini A lagi dengan si Q karena sudah pindah kolom, ditambah dengan B ke T, lalu ditambahkan C dengan W. Gitu. Nah, sekarang baru kolom 1, 2, kolom ketiganya belum. Gitu ya. Nah, A dengan R, lalu B dengan U, C dengan X. Seperti itu. Nah, ini baru baris pertama. Sekarang baris yang kedua. Baris kedua ada si D, E, F ya. D, E, F, mulai lagi ngitung satu-satu ke kolom yang satu-satu. Nah, maka si D ke pasangannya yang mana? Ke P dulu. DP, lalu ET, sorry, ES dulu ya. ES, lalu FV. Nah, sekarang ke kolom yang kedua. Berarti DQ, ET, FW. Tuh ya. Sekarang yang kolom ketiga. Masih D juga. DR, EU, IX. Tuh. Sekarang baris yang ketiga. Baris yang ketiga kan ada si GHI. Maka si G, GP, HS, IV. Terus GQ, HT, IW. Lalu GR, HU, IX. Nah, itu dia. Nanti kalian yang lupa tutup blognya. Dan cukup deh. Nah, ini hapus dulu deh. IX.
Oke ya, mepet banget sih Bu. Gitu. Nah itu dia matriks ordo 3. Pada intinya lihat nih, ini kolomnya sama semua tuh, P semua, S semua, F semua ya. Nah kalau yang kolom kedua, Q, T, W semua. Terus yang kolom ketiga, ada R, ada U, ada X. Pokoknya ngebisin dia dulu. Sampai nanti hasil akhirnya ini juga ordo 3 kali 3. Tuh, 3 dikali 3 ya. Nah, coba kita ke bagian soal. Misal ada matriks A 2, 3, 5, 4, matriks B-nya 1, 6, matriks C-nya 6, 7, 1, 0. Ingat ya, syarat perkalian itu kalau si jumlah kolom A sama dengan jumlah kolom B. Tergantung dari pertanyaannya. Kita lihat dulu syaratnya dia. Kalau si A ini kan 2 kali 2 ya. Yang si B-nya ini ordo berapa nih? Ayo, kalian tahu nggak ordo berapa? 2 kali 1. Karena barisnya 2, kolomnya 1. Kalau yang C ordo 2 kali 2. Nah, lihat yang di bagian nomor 1. A kali B, bisa nggak? A kali B, 2 kali 2 dengan 2 kali 1. Kolomnya 2, barisnya 2. Sama ya, jadi boleh dikerjakan gitu syaratnya. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Nih, A kali B. Kalau A-nya ordo 2 kali 2, B-nya ordo 2 kali 1. Kolom A-nya 2, kolom B-nya, baris B-nya 2. Maka dia bisa dikerjakan. Ininya sama nih. Kalau dia beda gimana Bu? Ya nggak boleh kalau dia beda. Jangan dikerjakan. Langsung deh A kali B kita hitung di sini. Oke. 2, 3, 5, 4. Dikalikan dengan 1, 6. Nah, nanti hasil akhirnya si C-nya harus apa? C-nya 2 kali 1. Jadi barisnya 2, kolomnya 1. Nah, maka hitungnya gimana? 2 dengan 1. 2 kali 1 ditambah 3 kali 6. Karena dia kolomnya cuma 1 ya sudah, berarti sampai di sini saja. Nah, sekarang baris yang kedua, 5 dikalikan 1 ditambah 4 kali 6. Gitu deh cara hitungnya. Jadi 2 kali 1 2, 3 kali 6 18, 5 kali 1 5 ditambah 4 kali 6 24. Nah, jumlahkan jadi berapa? 2 tambah 18 20. Ini 29. Nah, 20 dengan 29 ini ordo berapa? Barisnya 2, kolomnya 1 kan? Jadi si C-nya 2 kali 1. Betul nggak? Nah, 2 kali 2. Terus si B-nya 2 kali 1. Karena dia sama, nanti C-nya akan menghasilkan 2 kali 1. Tuh, sama kan? Itu dia. Sekarang yang nomor 2. A dikali C. Kita lihat syaratnya dulu. A-nya 2 kali 2 dikalikan dengan C. C-nya 2 kali 2 juga. Misalkan nanti hasil akhirnya matriks D. Misal ya. Ini jangan C lagi nih berarti. Matriks D yang ini. Matriks D. Karena C-nya yang ini. Ini berarti matriks E. Tuh. Matriks E-nya lihat kita. Kolomnya 2, barisnya 2. Jadi boleh dikerjakan. Nanti hasil akhirnya matriks E-nya yaitu matriks 2 kali 2. Kita coba ya. A-nya 2, 3, 5, 4. Matriks C-nya berapa? 6, 7, 1, 0. Ya. Yuk kita hitung. Baris kolom, baris kolom. 2 kali 6. Ditambah 3 kali 1. Ya, baris kolom. Gitu. Sekarang berarti kolom yang kedua. 2 kali 7, 3 kali 0. Nah, sekarang baris yang kedua. Baris kolom, baris kolom. Ya, jadi 5 kali 6 ditambah 4 kali 1. Nah, 5 kali 7 ditambah 4 kali
0. Berapa total? 2 kali 6, 12. 12 tambah 3, 15. 2 kali 7, 14. Tambah 0. Tetap 14. 5 kali 6, 30. Tambah 4, 34. 5 kali 7, 35. Tambah 0. Tetap 35. Nah ini ordo berapa nih? 2 kali 2 kan? Barisnya 2, kolomnya 2. Nah ini berarti betul. Oke, sekarang yang nomor 3. Kita lihat B kali A. B-nya 2 kali 1 akan dikalikan dengan A-nya 2 kali 2. Kita lihat syaratnya kolom B-nya harus sama dengan matriks A. Dengan baris matriks A. Kolomnya 1, barisnya 2. Beda, maka dia tidak bisa dikerjakan. Tidak bisa dikerjakan. Karena dia tidak memenuhi syarat. Gitu. Coba kalau yang nomor 4. Nomor 4 B kali C. B-nya 2 kali 1. C-nya 2 kali 2. Kolom dan baris. Kolomnya 1, barisnya 2. Beda. Maka ini juga tidak bisa dikerjakan. Nah, itu. Kalian perhatikan dulu syarat-syaratnya ya. Oke, paham bagian situ? Nah, kita coba contoh satu lagi nih. Contoh soal perkalian matriks. Misal A 426573 dan B-nya wow. Ini ordo berapa yang matriks A? Matriks A ordo barisnya 3, kolomnya 2. Berarti 3 kali 2 ya. 3 kali 2, matriks B-nya barisnya 2, kolomnya 1, 2, 3, 4, jadi 2 kali 4. Nah, jika C sama dengan A kali B, tentukan ordo matriks C. Kita lihat dulu syaratnya. A kali B, berarti kolom dan barisnya harus sama. Kolomnya 2, barisnya 2. Bisa ya menghasilkan, jadi ordo matriksnya berapa? Ordo matriks C-nya. Nah, berarti tinggal sisa 3 dikali 4 deh. Langsung kejawab. Jadi ordo matriks C-nya tinggal 3 kali 4. Nah, elemen-elemennya yang mana? C11, C12, C23, C34. Nah, sekarang C11. Nah, kalian ini tuliskan. C11. Berarti kalau C11 baris 1 kolom 1 gitu kan? C11 baris 1 kolom 1. Baris satunya kan 42. Kolom satunya kan 10. Maka kalian tinggal tulis deh 4 kali 1 ya kan? Ditambah 2 kali 0. Berapa? Sama dengan ini 0 kan? Jadi jawabannya 4. Gimana? Gampang nggak? Nah, ini kan baris 1 nih. Ini baris 1 kolom 1. Gitu kan? C11. Karena C itu berasal dari A kali B. Jadi sebetulnya kalian suruh mengalihkan gitu ya. Mengalihkan antara A dengan B. Nah, sekarang C12. C12 berarti baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2. Itu. Jadinya 4 dikalikan dengan 10 ditambahkan 2 dikalikan dengan 11. Jadi 40 ditambah 22. 40 tambah 22 jadi 62. Kalau C23 berarti baris 2 kolom berapa? Kolom 3. Baris 2 yang ini ya kan? Baris 2-nya punya A, kolom 3-nya punya B. Jadi kalau dituliskan berapa? 6 dikalikan 9 ditambah 5 dikalikan dengan 23. 6 kali 9 54 ditambah dengan 15 115 ya.
Ya benar, 115. Jadinya berapa? 169. Ya, ini dikalikan. Lalu C34. Nah, baris 3, kolom keempat. Baris ketiganya 73, kolom keempatnya 812. Jadi 7 dikalikan dengan 8 ditambah 3 dikalikan dengan 12. 7 kali 8 56 ditambah 3 kali 12 36. Jadi jawabannya 92. Gitu ya. Kalian nggak usah bingung-bingung, tinggal membaca aja elemen C1, C12, C23, C34 seperti itu. Oke, selesai tentang operasi matriks, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian ya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.